Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dashboard untuk pengelolaan konten website desa wisata. Di sini saya menggunakan website Desa Jangu sebagai contoh. Untuk mengakses halaman dashboard, pertama ketikkan nama domain desa Anda di URL pencarian browser, kemudian tambahkan garis miring dashboard. Kemudian enter. Anda akan diarahkan ke halaman login. Di sini terdapat dua buah inputan, yaitu email dan password. Nanti silahkan Anda masukkan email dan password yang diberikan. Mungkin berbeda dengan yang saya masukkan sekarang. Setelah berhasil masuk, Anda akan ditampilkan dengan menu utama dari halaman dashboard seperti berikut. Di sini terdapat 3 buah kartu, yaitu pengguna, artikel, dan galeri. Yang masing-masing kartu terdapat jumlah datanya. Untuk menu pertama ada menu pengguna. Di menu pengguna, Anda bisa menambahkan seorang pengguna yang nanti menjadi admin untuk mengelola konten website ini. Caranya dengan mengklik tombol baru yang ada di kanan atas, kemudian isi masing-masing kolom yang diminta. Perlu diperhatikan, untuk setiap menu nantinya mungkin saja terdapat ada tanda bintang merah seperti ini. Ini berarti inputan ini wajib berisi, sedangkan yang tidak boleh dikosongkan. Seperti contoh, saya menggunakan data saya sebagai admin pengguna baru. Kemudian jika sudah, klik buat untuk membuat inputan yang Anda masukkan. Nah, setelah berhasil menambahkan pengguna baru, akan muncul data pengguna yang tadi Anda masukkan. Di menu pengguna ini ada semacam tingkatan atau hak akses, yang mana jika pengguna yang kita tambahkan ini tidak bisa melihat, membuat, mengedit, ataupun menghapus data pengguna lainnya. Seperti contoh, saya akan masuk sebagai pengguna yang baru saja saya tambahkan. Caranya dengan mengklik keluar yang berada di kanan di bawah profil saya, atau bisa melalui tombol keluar yang ada di sidebar. Kemudian kita masuk kembali ke halaman dashboard dengan cara yang sama seperti di awal tadi. Ups, salah. Nah, seperti inilah tampilan yang bisa dilihat oleh admin biasa. Dia tidak bisa melihat, mengedit, ataupun menghapus data dari pengguna lainnya. Dia hanya bisa mengedit profil dirinya sendiri seperti contoh berikut, dengan cara mengklik tombol profil di kanan atas, kemudian klik tombol edit. Lalu di sini dia bisa mengubah data yang sekiranya akan diperbaiki. Misal seperti email, kemudian ada kata sandi jika ingin mengganti kata sandi untuk keperluan loginnya. Kemudian ada foto. Nah, jika sudah, silahkan klik simpan untuk menyimpan perubahan yang Anda masukkan. Akan berhasil masuk seperti ini. Oke, itu saja untuk pengguna biasa. Kita kembali masuk sebagai admin pertama, yaitu super admin tadi.
dengan cara klik tombol keluar di kanan atas, kemudian kembali ke halaman dashboard menggunakan email yang pertama yang dikasih oleh pihak Jong Kreatif. Nah, lanjut ke menu berikutnya, ada menu artikel. Di sini Anda bisa membuat berita atau postingan terkait desa Anda. Caranya dengan mengklik tombol baru yang ada di kanan atas, kemudian masukkan berita yang Anda ingin Anda buat. Datanya terdiri dari judul, foto, kategori, tag, dan konten. Untuk semisal data saya buat seperti ini. Kemudian untuk kategori, lalu tag. Nah, tag di sini merupakan tidak mengandung karakter bintang merah. Jadi, ia merupakan kolom yang inputannya opsional, berarti bisa kita kosongkan. Dan untuk kontennya, saya sudah menyiapkan teks seperti ini. Jika sudah, klik buat untuk menambah data yang baru saja kita masukkan. Nah, setelah berhasil, maka akan tampil di tabel seperti ini dengan kategori travel dan penulisnya admin. Admin di sini merupakan nama admin yang sedang masuk dan membuat postingan yang tadi. Di bagian kanan terdapat kolom opsi dan di sini terdapat 3 buah tombol yaitu detail, edit, dan hapus. Jika kita mengklik tombol detail, maka akan diarahkan ke halaman selengkapnya dari detail postingan yang kita buat tadi. Yang tadi ada gambar, kemudian ada judul, kemudian nama penulisnya, kemudian travel, dan tanggal dibuat postingan itu. Sekarang tanggal 10 September hari Sabtu. Kemudian ada kontennya, dan ada teks yang tadi kita kosongkan. Untuk selanjutnya ada tombol edit, yang mana bila kita sekiranya keliru dalam mengisi dalam proses pembuatan data itu, kita bisa memperbarui dan memperbaikinya. Seperti contoh, saya buat seperti berikut. Kemudian kita klik simpan untuk menyimpan perubahan. Dan tombol terakhir di bagian opsi ada hapus, untuk menghapus postingan yang kita buat. Untuk menambah kategori baru, bisa dengan cara mengklik tombol kategori di samping kiri di sebelah tombol baru artikel. Kemudian kita klik tombol baru untuk kategori artikel. Di sini kita masukkan nama kategori apa yang ingin kita tambahkan untuk kategori postingan. Seperti contohnya berita, terus kita buat, kemudian kita kembali ke halaman artikel, lalu kita buat postingan baru, dan di bagian kategori bisa kita lihat perubahan yang kita masukkan tadi. Ada berita. Nah, itu untuk menu artikel. Menu selanjutnya adalah galeri. Di menu ini, Anda bisa membuat galeri berupa foto dan teks tentang desa Anda, entah itu tentang acara adat, kegiatan, atau spot, atau tentang galeri-galeri lainnya. Dengan cara sama saja seperti artikel dan pengguna, mengklik tombol baru yang ada di kanan atas. Kemudian di sini diperlukan 2 inputan, yaitu foto dan keterangan.
yang mana fotonya berupa inputan wajib dan yang ini merupakan opsional. Jadi bisa kita kosongkan seperti contoh saya buat saja. Kemudian setelah berhasil akan muncul seperti ini. Dan menu selanjutnya adalah bagian. Di menu bagian terdapat 4 subbagian yaitu tayangan slide, layanan dan produk, tentang desa, acara dan kegiatan. Untuk yang pertama adalah tayangan slide. Di menu ini merupakan menu yang nantinya ditampilkan sebagai sampul utama dari website Anda. Jadi disarankan menggunakan foto beresolusi bagus. Caranya sama jika kita ingin menambahkan data baru, yaitu dengan mengklik tombol baru yang ada di kanan atas, kemudian masukkan data yang ingin kita buat. Seperti contoh, saya menggunakan foto berikut. Judulnya kita kasih misal wisata contohnya, dan subjudulnya kita kosongkan. Nah, jika sudah, maka akan tampil di tabel seperti berikut. Untuk melihat detail dari dari tayangan yang kita buat, bisa dengan mengklik tombol detail di bagian opsi seperti berikut. Dan untuk menghapusnya, bisa dengan mengklik tombol sampah yang ada di kanan bagian edit. Untuk menu tayangan slide, data yang diperbolehkan untuk dibuat adalah sejumlah 3. Seperti ketika saya menambahkan satu data lagi, kemudian saya kasih judul, sekedar contoh, terus kita buat. Nah, akan muncul pemberitahuan di bawah tabel. Anda tidak bisa membuat data lagi, maksimal diperbolehkan 3 data. Itu untuk menu tayangan slide. Menu berikutnya adalah layanan dan produk. Di menu ini Anda bisa menggunakan untuk membuat data tentang apa hal yang ada di desa Anda, yang orang ketika mengunjungi desa Anda bisa ia akses atau dapatkan. Seperti contohnya layanan dan fasilitas yang sudah saya buat. Kemudian jika ingin membuat data baru, mengklik tombol baru yang ada di kanan atas lagi. Kemudian kasih nama layanan dan produknya. Semisal spot wisata. Kemudian kontennya apa saja. Misal wisata Jabal Rahmah. Lalu nomor 2 ada Pantai Gili misalnya. Kemudian Danau Toba. Ya, ini sekedar contoh ya. Nah, jika berhasil, maka akan tampil di tabel seperti berikut. Untuk detailnya seperti ini. Kemudian menu selanjutnya adalah tentang desa. Oh ya, untuk layanan dan produk maksimal diperbolehkan hingga 4 data. Untuk selanjutnya yaitu tentang desa. Di sini Anda bisa menggunakannya sebagai data tentang desa Anda, entah itu berupa sejarah, visi misi, latar belakang, atau apapun tentang desa Anda. Di sini diperbolehkan cuma 1 data saja. Jika ingin mengedit, klik tombol edit di kanan atas. Kemudian masukkan data yang edit data yang ingin Anda rubah. Contohnya saya masukkan judulnya seperti ini. Kemudian di konten maksimal diperbolehkan minimal karakter diperbolehkan sejumlah 50. Jika kurang seperti contoh berikut, jika saya klik simpan, maka akan invalid. Kontennya harus lebih dari 50 karakter katanya.
Jadi saya perbaiki seperti tadi, kemudian saya klik simpan. Nah, jika berhasil, perubahannya akan disimpan. Untuk menu terakhir dari subbagian ada acara dan kegiatan. Di menu ini tidak jauh berbeda dengan galeri. Hanya saja menu ini ditampilkan di halaman tentang nanti di halaman depan atau halaman pengunjung. Caranya dengan cara menambahkan datanya sama saja seperti yang lain. Kemudian di sini ada dua kolom wajib yaitu foto dan judulnya. Di contoh saya menambahkan panen jagung. Kemudian klik buat. Lalu data baru lagi. Nah, sudah berhasil. Untuk data acara dan kegiatan bisa ditambahkan hingga berapapun yang Anda mau, tidak dibatasi. Untuk konten-konten yang tadi kita buat seperti artikel, galeri, dan data-data dari menu bagian, bisa kita cek perubahannya di halaman depan atau halaman pengunjung dengan cara mengklik logo di halaman dashboard atau mengakses nama domain situs Anda, maka akan tampil halaman utama seperti ini. Bagian pertama adalah tayangan slide yang kita masukkan tadi, seperti contoh berikut. Kemudian di bagian kedua di halaman beranda ada bagian singkat tentang sejarah singkat Desa Jango. Di sini dibatasi hingga beberapa karakter karena tidak semuanya bisa ditampilkan di sini. Kemudian layanan dan fasilitas, layanan dan produk maksudnya. Di sini kita tambahkan sejumlah 2 data. Biasanya ada berupa makanan khas atau souvenir apa yang ada di desa Anda. Kemudian galeri terbaru. Di bagian ini menampilkan hingga 4 atau 5 data dari galeri. Tidak menampilkan semua galeri yang kita masukkan. Kemudian ada artikel, dan di bagian bawah ada maps. Kemudian jika kita ingin mengedit judul dari suatu bagian, caranya dengan ke halaman dashboard, kemudian klik bagian lainnya, lalu cari bagian apa dan di halaman mana kita ingin edit teks atau backgroundnya jika ada, seperti contoh yang tadi galeri terbaru. Jika kita kelola seperti berikut. Kemudian kita kasih edit. Oh ya, di sini terdapat 2 kolom inputan yang hanya bisa dibaca. Ini bertujuan untuk membantu Anda nanti untuk menemukan bagian yang ingin Anda edit itu di halaman mana dan di bagian mana. Kemudian jika sudah mengedit, klik simpan. Dan perubahan yang Anda masukkan tadi bisa Anda lihat di halaman depan, kemudian di refresh halamannya, dan galeri terbarunya sudah berubah. Judul galeri terbarunya sudah berubah. Nah, untuk di bagian lainnya ini tidak bisa Anda tambah datanya atau dihapus, hanya bisa diedit. Untuk menu di dashboard berikutnya ada profil desa. Di profil ini adalah menu inti dari dashboard tentang desa Anda. Ada berupa nama situs, logo dari desa Anda, kemudian icon, alamat email, nomor telepon, dan lokasi. Jika ingin mengubah data dari profil desa, bisa dengan mengklik tombol edit di kanan atas. Kemudian masukkan perubahan yang Anda ingin terapkan
untuk data profil desa Anda, seperti contoh berikut. Nah, di sini terdapat nomor telepon yang berupa inputan wajib. Dan keterangan di bawah kolomnya ada teks, pastikan nomor ini terhubung ke WhatsApp. Ini maksudnya karena nomor telepon digunakan nanti sebagai tujuan nomor yang ada formulir di halaman kontak nanti jika pengunjung ingin mengirimkan pesan kepada admin desa itu. Kemudian jika sudah, silakan klik simpan. Nah, perubahan yang Anda masukkan untuk menu profil desa ini akan diterapkan di semua halaman di situs desa Anda. Entah itu judul halaman websitenya, kemudian ada di footer dashboard, kemudian di halaman depan, jika kita refresh, akan merubah judul dari halaman webnya. Kemudian di footer terdapat logo, nomor telepon yang kita masukkan di menu profil, kemudian ada email, kemudian ada lokasi dari desa itu, dan ada footernya atau copyrightnya. Nah, di menu terakhir ada menu jejaring sosial. Di sini Anda bisa fungsikan sebagai menu yang nantinya ketika pengunjung ingin mengetahui tentang aplikasi sosial apa yang desa Anda miliki. Caranya dengan mengklik tombol baru yang ada di kanan atas, kemudian pilih aplikasi apa yang dimiliki oleh oleh desa Anda. Semisal saya buat contoh Instagram, Facebook, dan masukkan link untuk ke profil Facebook desa Anda di sini. Seperti contoh saya menggunakan Facebook saya. Nah, jika sudah, perubahan yang Anda masukkan di menu jejaring sosial bisa Anda lihat di halaman depan, kemudian silahkan di-refresh. Nah, bagian jejaring sosial akan ditampilkan di bagian bawah dengan ikon aplikasi yang Anda pilih. Kemudian jika diklik akan mengarah ke tautan profil dari aplikasi apa yang Anda masukkan tadi. Nah, itu untuk halaman beranda. Kemudian di halaman tentang, ada bagian judul halaman yang berisi tentang desa kami, kemudian memiliki latar belakang. Kemudian ada bagian sejarah singkat Desa Jango yang kita masukkan di bagian menu tentang desa tadi. Kemudian ada layanan dan produk. Lalu ada acara dan kegiatan yang disimpan. Nah, di sini saya sudah mengedit teks judul dari bagian acara dan kegiatan. Untuk mengeditnya, caranya sama seperti tadi dengan memilih menu bagian lainnya, kemudian pilih bagian mana di halaman mana kita ingin mengedit teks judulnya. Seperti contoh tadi saya ingin mengedit acara dan kegiatan. Di sini kita klik kelola, kemudian kita isi teks apa yang ingin kita tampilkan, yang sempat tersimpan misalnya, kemudian klik simpan. Nah, perubahannya bisa Anda lihat jika Anda refresh-nya. Ya, sudah berhasil. Kemudian di halaman selanjutnya ada menu artikel. Kemudian di menu artikel. Di menu ini terdapat dua bagian, yaitu bagian judul halaman yang berisi teks judul beserta latar belakang. Kemudian ada daftar dari berita atau artikel yang kita buat di menu artikel. Untuk mengedit foto dari latar belakang teks judulnya, bisa kita lihat di menu bagian lainnya, kemudian cari menu apa dan bagian apa yang kita ingin edit.
Seperti contoh tadi, saya ingin mengedit judul halaman dari halaman artikel, klik kelola, kemudian pilih foto apa yang Anda ingin tampilkan sebagai latar belakang dari teks judul itu. Seperti contoh, saya menggunakan foto ini. Nah, jika sudah, silahkan di-refresh halamannya untuk melihat perubahan. Nah, jika berhasil akan tampil seperti berikut. Jika pengunjung ingin melihat detail dari postingannya, bisa dia dengan mengklik gambar artikel, judulnya, atau mengklik tombol selengkapnya di bagian bawah sebagian dari konten. Nah, di sini ia bisa membaca berita atau artikel apa yang kita tulis di bagian dashboard. Untuk menu selanjutnya ada menu galeri. Di menu galeri, ia menampilkan galeri-galeri apa yang kita tambahkan di menu galeri di dashboard. Untuk kolom dari galeri ada dua, yaitu berupa foto dan caption atau keterangan. Jika memiliki caption akan tampil di bagian bawah jika kita sorot atau zoom gambarnya seperti ini. Lanjut ke halaman kontak. Sama saja di tiap halaman selain halaman beranda, ada memiliki judul halaman yang berisi teks, judul, sama bagian background. Untuk background yang kosong atau tidak diisi, standarnya akan tampil warna hitam polos. Kemudian bagian selanjutnya ada menu informasi kontak sesuai data profil di desa Anda. Kemudian ada menu hubungi kami lewat WA yang saya bilang tadi, ada formulir yang nantinya nomornya akan digunakan sebagai tujuan dari form ini jika pengunjung ingin menghubungi admin dari desa itu. Kemudian ada maps desa Jango, dan di bagian bawah di tiap halaman ada bagian footer. Nah, itu saja untuk penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bisa membantu Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.